Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan kembali belajar tematik pada tema 2 subtema 3. Sebelum memulai belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada pembahasan lalu tentang ragam hias pada karya dekoratif. Nah, disimak dengan baik ya nak video hari ini. Gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Gambar dekoratif dibuat dengan tujuan untuk menghias permukaan benda atau memperindah suatu barang. Selanjutnya ada teknik menstilir. Teknik menstilir ini termasuk teknik dalam ragam hias. Nah, apa itu teknik menstilir? Ialah mengubah bentuk menjadi lebih indah tanpa meninggalkan sifat aslinya. Misalnya kita pilih objek hewan, maka kita menggambar hewan tersebut tanpa meninggalkan sifat-sifat asli dari hewan tersebut. Misalnya gambar gajah. Nah, gambar gajah ini digambar sesuai bentuk hewan gajah. Ada belalainya, ada telinganya. Namun perbedaannya hanya diberi hiasan atau ornamen pada gambar tersebut. Tidak hanya objek hewan, dalam teknik menstilir ada juga objek tumbuhan, manusia, dan lain-lain. Nah, diingat kembali ya nak, mengubah bentuk menjadi lebih indah tanpa mengubah bentuk aslinya disebut teknik menstilir. Selanjutnya, berbagai motif hias. Pada video sebelumnya, kalian telah mengetahui berbagai motif hias. Kali ini, Ibu akan mengulas kembali. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu motif. Motif atau disebut juga pola atau corak yang terdapat pada suatu karya seni. Motif hias dapat kita temukan pada benda-benda di sekitar kita. Salah satu contohnya terdapat pada kain tenun, kain batik, dan juga ukiran kayu. Dan ternyata motif hias sudah ada sejak zaman prasejarah. Apa itu masa prasejarah? Masa prasejarah yaitu masa di mana belum mengenal adanya tulisan. Maka manusia yang hidup pada masa prasejarah ketika akan menuliskan cerita, ia menggambarnya di sebuah dinding bangunan. Contohnya, menggambar pada dinding sebuah candi. Jadi, corak atau motif pada bangunan juga memiliki arti atau memiliki cerita tersendiri. Dalam ragam hias terdapat dua motif, yaitu motif fauna dan juga motif flora. Motif fauna yaitu motif yang menggunakan bentuk hewan sebagai sumber inspirasi atau sebagai objek utama. Objek yang biasa digunakan dalam ragam hias motif fauna yaitu kupu-kupu, angsa, burung, ikan, dan hewan lainnya. Motif fauna biasanya ditemukan pada kain batik, ukiran, dan anyaman. Motif selanjutnya yaitu motif flora. Motif flora menggunakan bentuk tumbuhan sebagai motif utama. Bagian tumbuhan yang diambil sebagai dasar motif hias berupa akar, daun, batang, buah, bunga, ataupun bijinya.
Nah, motif flora biasanya ditemukan pada batik, ukiran, sulaman, anyaman, dan juga tenun. Contoh-contoh motif flora ada pada gambar bagian kanan. Batik kawung. Batik kawung menggunakan bentuk geometris. Batik kawung berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Motif pada batik kawung terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya yang beraturan. Berikut ini pola pada batik kawung. Pola ini dibuat pada media kertas, kemudian digaris dan dibentuk mengikuti pola pada batik kawung. Alat untuk membatik. Canting merupakan salah satu alat utama untuk membuat batik. Sekarang saatnya kita melihat video cara membuat batik kawung pada kertas. Disimak baik-baik ya langkah-langkahnya. Selamat menyaksikan. Langkah dalam membuat batik kawung pada kertas yaitu langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya berupa pensil, kertas, penggaris, dan juga spidol hitam. Kemudian kalian buat garis dengan ukuran satu kotaknya. Di sini Bu Guru menggunakan satu kotak ukurannya 2 cm. Setelah selesai membuat garis, kemudian kita mulai untuk membuat motif kawungnya ya. Kita gambar pada kotak yang pertama. Oke, kita ulangi lagi. Kita buat lagi sampai terdapat 4 motif. Jika sudah membuat semua, kita ulangi kembali membuat motif kawung pada kotak yang masih kosong. Nah, jika kita sudah membuat seluruhnya dengan full atau sudah mengisi motif kawung pada kotak-kotak yang tersedia, langkah selanjutnya yaitu menghapus garis-garis yang sebelumnya masih terlihat. Kita hapus garisnya agar terlihat lebih indah ya, terlihat lebih rapi. Setelah sudah selesai dihapus, semua garisnya sudah bersih, tidak terlihat lagi. Langkah selanjutnya yaitu mewarnai motif kawung. Warnanya bebas, kalian boleh pilih warna yang kalian sukai. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini dengan baik.
Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktunya ya. Stay safe and stay healthy. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.